Oke, nah recording. Selamat malam semuanya. Nah, sekarang aku buka whiteboard. Kita mulai ya. Jadi di kehidupan kita itu nggak jauh dengan namanya electricity. Mulai dari HP, terus laptop, terus apa lagi? Teams, Zoom, pokoknya semua teknologi itu pakai electricity. Teknologi ya. Teknologi pakai electricity. Nggak cuma teknologi, tanpa kita sadari juga, oh, Allahu Akbar, itu ada apa huruf E? Eksponensial nih. Bentar, hapus dong. Aku bisa hapus nggak sih? Oh, bisa. Kalian ngomong gambar sewajarnya aja. Jangan buat gambar besar, oke? Okay? Nah, tanpa lanjut, tanpa disadari, di tubuh kita juga banyak electricity. Yang pertama, jantung kita berdetuk karena ada aliran listrik. Terus, syaraf kita itu berfungsi karena ada aliran listrik. Jadi intinya tuh semuanya di kehidupan kita itu berhubung dengan muatan listrik, ya. Jadi kita sebagai manusia harus paham apa sih yang terjadi dengan fenomena kelistrikan. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang itu. Yang pertama, bahas sedikit sejarah tentang electricity, bahwa pada zaman dulu ada orang Yunani, aku lupa namanya, habis bakar-bakaran ceritanya. Habis bakar-bakaran, udah aja bakar-bakaran, ada arangnya, nama itu ember, arang bahasa Inggris itu ember. Nah, arang ini didekatkan kepada jerami. Aku juga nggak tahu mereka ngapain kayak gitu. Habis bakar-bakaran, arangnya dekatkan ke jerami. Ternyata jerami-jerami itu tuh naik ke atas. Kan aneh gitu. Perantara antara si arang sama jeraminya itu nggak ada. Tapi jeraminya tiba-tiba gerak sendiri. Nah, disitulah mulai penelitian-penelitian tentang electricity, atau muatan. Tentang muatan itu ada gitu. Dan terus listrik itu sedang jaya-jayanya oleh bapak listrik, biasa kita sebut yaitu Benjamin Franklin. Sedikit singkat tentang itu ya, tentang electricity. Nah, sekarang kalau kita lihat ke atom itu ada nukleus dan ada ini kulitnya. Jadi diameter atom rata-ratanya itu adalah, aku anggap ini D1 dan ini aku anggap D2 ya. Diameter atom itu sekitar 10 pangkat negatif 8 cm. Sedangkan diameter nukleus ini yaitu 10 pangkat negatif 12 cm. Ya. Terus yang perlu kalian tahu, nggak sih, kalian juga udah pasti tahu bahwa ada percobaan tentang batang kaca digosok-gosokkan dengan itu silk ya, digosok-gosok. Habis itu batang kaca ini didekatin ke kertas-kertas. Nah, kertas-kertas ini akan naik ke atas standar. Ini mah kayak kalian nyisir rambut terus kalian deketin sisir kalian ke dekat kertas-kertasnya akan naik. Di sini ternyata fenomena ini dijelaskan karena tiap benda itu memiliki muatan, di mana muatan positif apabila ketemu muatan negatif ini akan saling berinteraksi, akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau positif ketemu positif standar, ini akan saling tolak-menolak. Sedangkan kalau negatif ketemu negatif, ini akan tolak-menolak juga. Itu tentang muatan. Nah, sekarang aku betul siapin. Oke, sekarang aku mau nunjukin kalian suatu percobaan singkat tentang yang ini. Ya, jadi percobaan yang pertama ini, aku punya, ini geser, oke. Nah, jadi percobaan pertama ini aku punya batang kaca, aku gosok-gosokin dengan silikat. Setelah itu, dengan menggosok-gosokkan ini dengan silikat, ini akan menjadi bermuatan positif. Ya, muatan positif. Nah, terus aku dekatkan silikat ini kepada balon. Kok ini jadi orang sih? Balon. Ternyata apabila aku dekatkan batang kaca ini ke dekat balon, karena ini muatannya positif, muatan elektron negatif yang ada di balonnya akan mau dong dekat ke positif,
Sehingga muatan-muatan yang ada di balon, muatan negatifnya akan terkumpul di sisi sebelah kiri. Sehingga si balon ini akan ketarik sama batang kaca ini. Peristiwa ini disebut dengan induksi atau terpolarisasi. Balon ini terpolarisasi. Ya. Jadi peristiwa induksi itu ketika didekatkan dengan muatan positif, ya, atom-atom negatif yang bermuatan negatif akan cenderung mau dekat ke yang positif, sehingga terjadi pengumpulan muatan elektron negatif di sebelah kiri, dan karena muatan negatifnya cenderung ke sebelah kiri, maka yang sebelah kanan akan semakin positif. Ya, ini juga bisa dijelaskan dengan fenomena yang namanya itu conservation of charge. Jadi muatan itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, sama kayak gitu. Jadi misalkan terjadi terpolarisasi di sini negatif 4, maka di ujung yang lainnya juga akan terpolarisasi sebesar +4. Gitu kasarnya. Ya. Nah, ini merupakan, stop share, aku share ke screen ini ya. Ke screen 2, share. 10.05. Nah, ini aku cek dulu supaya suaranya nggak, oh ya, share soundnya nggak ada, oke, aman. Nah, sekarang percobaan yang pertama ini, percobaan kita yang pertama adalah, ini kelihatan kan si ininya, si dosennya, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan ngomong. Ini aja deh. Nah, sebetulnya Ovin. Pertama, kita gosok-gosokkan si batang ini dengan silikat. Nah, ini silikat itu. Nah, ini setelah digosok-gosok ini akan menjadi muatan positif batang kacanya, sama kayak yang tadi. Dan sekarang, kalau batang ini didekatkan, muatan-muatan negatif yang ada di balon ini akan cenderung mendekati yang positif. Jadi sebelah kiri balon ini muatannya cenderung negatif, dan sebelah kanan ini cenderung positif. Nah, kayak gitu ya. Dan sekarang juga, gambaran bagus tentang polarisasi dapat dijelaskan dengan ini. Nah, pertama-tama, muatan kalau tidak diganggu-gugat, bahasanya diganggu-gugatnya. Kalau tidak diganggu-gugat, akan seperti ini, di mana muatan positif sama negatifnya ya normal-normal aja. Jadi gak bermuatan si benda itu. Ya. Nah, sekarang apabila benda itu terpolarisasi, misalkan aku taruh benda bermuatan positif di sebelah kanan ini, ya, maka muatan negatif akan cenderung ke yang positif, sehingga ketarik ke sini, ke kanan dikit. Ya. Tetapi yang terjadi di sini adalah terdapat gumpalan di kanan ini, ada gumpalan muatan negatif, dan sebelah kiri ini ada gumpalan positif. Nah, ini artinya benda ini sudah terpolarisasi. Sudah terjadi pengkutuban. Polarisasi itu bahasa lainnya pengkutuban. Oke. Sekarang kita balik lagi ke materi setelah dari percobaan. Ini kalau ada yang tanyakan langsung aja nanya ya. Sekarang kita selain itu, bahwa muatan itu bisa diciptakan dengan cara gesekan. Jadi kalau digesek-gesek, kalau suatu benda digesek-gesek kayak tadi kan kaca, akan menimbulkan terdistorsinya muatan. Contohnya ketika kamu lagi main basket, katakanlah, atau main futsal, biar lebih umum. Main futsal, ditarik matahari, terus kamu pakai baju nilon, katakanlah. Nah, kan kamu main futsal ini badannya gerak-gerak. Artinya badan kamu tuh kegesek-gesek sama baju nilonnya itu kan. Sehingga terjadi distorsi muatan di badan kamu. Entah itu semakin negatif atau entah itu semakin positif. Ya. Terus, kalau kamu, kan teman kamu juga main futsal nih, nggak cuma masa kamu main futsal sendiri. Sama, dia juga badannya terpolarisasi karena gesekan antara baju sama badan dia. Katakanlah ini menjadi muatan positif dan ini muatan negatif. Nah, saat atau positif atau negatif ya, bukan dua-duanya. Positif atau negatif katakanlah, bisa nggak bisa dua-duanya gitu. Kalau mau kalau misalnya badan kamu negatif, pasti baju kamu bermuatan positif dan juga sebaliknya. Terus kalau kamu bersentuhan, cetek, nah gitu kan, biasanya kan kayak ada yang kesetrum dikit gitu. Nah, setruman itu ada aliran yang bergerak.
Nah, jadi misalkan teman kamu tiba-tiba bermuatan positif karena gesekannya, dan kamu bermuatan negatif karena gesekannya, maka ini akan mengalir ke sini, sehingga terjadi kerasa seperti ada kesetrum gitu. Pernah kan? Atau enggak kalau kamu misalkan panas-panasan gitu. Nanti kamu cobain sendiri aja, gabut. Panas-panasan, terus kamu mijah, gak tau ngapain, muter-muter, atau apa pokoknya ya supaya terjadi gesekan antara kamu dan tubuh kamu, kamu dan baju kamu. Setelah kamu alami gesekan cukup banyak, kamu sentuh tanah. Pas kamu sentuh tanah ini pasti akan kesetrum gitu. Kalau cukup gesekannya. Itu adalah bukti bahwa kita juga merupakan muatan, kita juga bermuatan. Nah, sekarang kita udah bahas tentang kelistrikan secara kualitatif. Sekarang aku mau bahas kelistrikan secara kuantitatif. Misalkan aku punya muatan 1 Q1 dan muatan 2 Q2 di sini, terpisah sejauh R. Aku anggap ini R12 vektor ya, R12 vektor. Maka, kenapa? Kalau yang tanyain langsung sikat, woi, langsung pokoknya potong lah. Nggak usah sungkan-sungkan. Aku seangkatan, aku bukan cutting, apalagi interupsi, nggak usah, nggak perlu, nggak apa, aman. Nah, sekarang, misalkan aku ini bermuatan negatif, dan ini bermuatan negatif, katakanlah, bebas aku. Maka ini akan mengalami gaya F12. F12 ini artinya, F pada benda 1, akibat benda kedua. Itu artinya F12. F12 karena gaya itu merupakan vektor, besarnya adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi R12, jarak keduanya itu kuadrat, dikalikan arahnya. Arahnya itu adalah R12 topi. Di mana R12 topi adalah R1 vektor dikurangin R2 vektor dibagi besarnya R1 vektor dikurangin R2 vektor. Ya, gitu. Nah, R1 topi itu kayak X topi itu artinya 1, 0, 0. Sama ini juga, R12 itu kayak, misalkan arahnya ke sana, aku sebut ini P gitu, nggak tahu, ini maka arahnya itu P00 gitu. Itu satuan topi ya. Bisa belajar di vektor, itu di bidang matematika sih. Itu listrik secara quantitatively ya, secara hitungannya kayak gini. Dengan K, yaitu konstanta, konstantanya itu adalah 1/4pi epsilon 0. Yang besarnya, kalau ini mendekati 9 dikali 10 pangkat 9. Mengingat rumus ini, aku jadi ingat nih, karena ini aku anggap ini FL ya. L itu artinya electricity. L. Ini mengingatkan aku tentang gaya gravitasi yang disebabkan oleh dua benda yang saling tarik-menarik ya. Gaya gravitasi yaitu adalah G M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Mirip kan? G M1 M2 R kuadrat. Sama ini R topi. Mirip, malah analogi ini. Analogi ini G ganti sama K, M-nya ganti sama Q, M2-nya sama Q. Ya. Aku sekarang mau ngebandingin antara F electricity dengan F gravitasi secara kuantitatif. Besaran mana gitu maksudnya betul. Sekarang kita ambil contoh satu fenomena antara atom. Misalkan aku di dalam nukleus terdapat dua atom. Dua apa sih? Muatan positif proton. Muatan dua proton. Berarti ini apa? Helium ya kalau itu muatannya netral, punya dua proton. Dua proton ini akan terasa gaya tolak menolak karena muatannya sama ya, F electricity, dan akan saling tarik menarik karena gaya gravitasi, hukum gravitasi Newton, kan? Dimana kita tahu bahwa F electricity-nya kan K dikalikan Q1, kalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Per R kuadrat, ini akan sama dengan, katakanlah, kan muatan proton itu kan, gimana nulisnya? Muatan proton, ini muatan proton ya, muatan proton itu kan akan sama dengan 1,6 dikalikan 10 pangkat negatif 19. Ini muatan, muatan maaf, bukan itu ya.
Ki proton itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 9. Sama kayak elektron, kalau elektron itu negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Karena K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikalikan ini dikuadratin, 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19, dikuadratin, dibagi, R antar nukleusnya aku anggap R aja deh, R kuadrat dulu. Soalnya kan aku mau ngebandingin sama F gravitasi. Jadi pas aku bandingin R kuadrat per R kuadratnya kecoret ya. Sekarang aku punya F gravitasi, di mana F gravitasi itu adalah M G kali M1 kali M2 bagi R kuadrat. Ini akan sama dengan satuan konstanta G itu adalah ini 6,7 saya takut salah, 6,7 dikali 10 pangkat negatif 11 dikalikan massa proton yang tadi di awal. Aku belum ngejelasin ya. Atau gue lupa. Massa proton itu PTW 1,7 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Ya. Ini mendekati massa proton, mendekati massa neutron. Ini akan sama mendekati 1,7 kali 10 pangkat negatif 27. Masukin ke sini massanya. Ini akan menjadi 1,7 dikali 10 pangkat negatif 27 dikuadratin per R kuadrat. Sekarang mau aku bandingkan antara keduanya. R-nya akan coret, R-nya akan coret. Ini kalau kamu hitung, hasilnya akan mendekati 10 pangkat 36. Arti angka ini adalah F electricity apabila dibandingkan dengan F gravitasi, ini perbandingannya itu adalah 10 pangkat 36. Artinya F electricity pindah ruas sama dengan 10 pangkat 36 kali dari F gravitasi. Artinya, gaya yang diakibatkan oleh listrik, ya, muatan listrik, jauh lebih besar daripada muatan gaya gravitasi. Dengan catatan, masanya juga kecil, massa dari bandanya kecil, atau rata-rata. Kalau kita masanya berbicara tentang massa planet, baru F gravitasi lebih besar daripada F electricity. Gitu ya. Sekarang aku mau sedikit tentang elektroskop. Misalkan aku punya elektroskop di sini, asalnya nggak ada muatan. Jika aku dekatkan muatan positif ke sini, muatan positif, maka elektroskop ini akan bermuatan positif, cenderung positif. Ini cenderung positifnya itu bukan positif yang ini pindah ke sini, tapi elektron yang dari elektroskopnya pindah ke sono, ya kan? Kita kan nggak bisa muatan positif proton itu kan nggak bisa gerak terkurung di nukleus kan proton itu. Jadi muatan elektron itu pindah ke sini, ketarik gitu, seakan-akan ketarik. Gitu. Jadi karena ini memuatannya positif sama positif, ini akan saling tolak-menolak. Mungkin itu sangat garing ya bagi kalian. Saya juga SMA, SMP juga tahu itu. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ini ketinggalan nih. Jadi kan kita menyinggung F electricity ya, F electricity. Kau bayangin di dalam atom, di dalam nukleus, F sama dengan M kali A, kita tahu. Dengan A itu akan sama dengan F per M ya. F per M. Ini aku tongkat sama elektroskopnya aku hapus dulu. Aku tinggal ini, maaf. Jadi, F electricity antara proton, tadi kan kita udah hitung 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan protonnya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 ya betul, negatif 19 kuadrat dibagi, kita anggap rata-rata ya, kita ambil jari-jari dari nukleus. Jari nukleus itu 10 pangkat negatif 12 cm, kalau aku ubah jadi meter jadi 10 pangkat negatif 14 cm meter ya. Ini udah isi semua. Sekarang ini kan jadi kalau aku buka jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 1,6 kuadrat dikalikan 10 pangkat negatif berapa nih? 38 ya? Sebentar. Oh, ini R kuadrat, salah. Ini kan baru R. Kiku Robben. Ada lah ya. Ini dikali 2 udah kan, betul kan? 10 pangkat 9 kali 9, 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. Ya, betul. Ini dibagi
Sebentar. Oh ya, betul-betul. Ini F electricity-nya dulu. F electricity-nya doang. 10 pangkat negatif 14 dikuadratin berapa? 14 kali 2 berapa? 28. 28. Ini aku anggap 1 lah ya. 1,6 kuadrat dikali 9, aku anggap 1. Soalnya kan pangkat 10-nya itu sangat-sangat besar. Ini kalau aku naik ke atas, ini jadi berapa? 10 pangkat negatif 10 ya? Ya, jadi 10 pangkat negatif 10. Atau nggak aku giniin deh, 9 kali 10 pangkat 6 dikuadratin, 10 pangkat 9. Aku satuin semua supaya nggak ada itu. Jadi naik, jadi 10 pangkat 28. Ini akan sama dengan 10 pangkat 9. Ini 28 jadi negatif 10, negatif 10, 10 pangkat negatif 1. Oh, ternyata ya udah 10 pangkat negatif 1 aja lah. 10 pangkat negatif 1 aja. Ini kotak lah konstanta. 9 kali 1,6 kuadrat ini. Ya. Sekarang F A sama dengan F per M. Dengan F-nya itu adalah kotak dikali 10 pangkat negatif 1. Dan kita tahu bahwa massa proton itu adalah yang tadi, massa proton itu adalah 1,7 dikalikan 10 pangkat negatif 27, guys. Ini aku pindahin ke atas, ini akan sama dengan mendekati 10 pangkat 26. Jadi percepatan, ini nih, aneh kan? Gaya tolak-menolak pada nukleus di proton, gaya tolak-menolak yang diakibatkan proton dalam nukleus itu adalah segini. Dan kalau kita hitung percepatannya dengan A sama dengan F per M, percepatannya ini akan 10 pangkat 26. Artinya si proton ini mau keluar dari nukleus. Dan kita tahu bahwa proton itu stay di nukleus. Berarti di sini ada gaya yang lain dong yang mendorong ini, yang mendorong si muatan proton ini. Nah, aku ingin kalian mencari tahu lebih lanjut tentang gaya nuklir. Nah, ini diakibatkan oleh gaya nuklir yang ada di itu apa? Yang ada antar protonnya itu. Ini cuma trivia aja lah. Oke, lanjut ke elektroskop tadi. Konsepnya sama. Jika aku dekatkan elektroskop dengan muatan positif, muatan negatif yang ada di elektroskop akan bergerak ke ininya, ke batangnya, sehingga akan cenderung bermuatan positif. Karena muatannya ini positif, maka ininya akan saling tolak-menolak. Ini contoh yang biasa. Sekarang aku ingin kasih kalian contoh yang luar biasa. Sebenarnya nggak luar biasa, aku berlebihan. Sebenarnya nggak luar biasa sih, normal-normal aja. Nah, mana nih? Menit ke 4540. Nih. Ini kita anggap sebagai elektroskopnya. Aku share screen benar kan? Oh, ya, benar. Kita anggap benang-benang ini sebagai elektroskop. Dan ini namanya itu adalah alatnya namanya Van de Graaff. Ya, Van de Graaff ini memancarkan medan listrik positif. Kalau Van de Graaff ini memancarkan medan listrik positif, maka si orang ini cenderung akan positif juga. Akan positif. Karena pengaruh dari medan listrik positif ini. Sehingga kayak elektroskopnya juga akan menjadi positif. Dan setiap helainya itu bermuatan positif, sehingga setiap helainya akan tolak-menolak. Jadi kayak gitu. Ya. Sekarang, lain. Kalau kamu pernah nonton Mr. Bean, pasti pernah lihat ini nih. Rambut kita juga kayak elektroskop. Kalau kita bermuatan positif, dan muatan positifnya itu sampai ke rambut, sampai rambutnya cenderung bermuatan positif, maka tiap rambut itu bermuatan positif, sehingga setiap rambut akan saling tolak-menolak. Dan ini yang akan terjadi. Itu yang terjadi kalau kita megang Van de Graaff. Ya, waktu itu kayak di apa? Mr. Bean. Ini akan seperti ini. Nah, jadi kayak gitu, ya. Itulah fenomena, aku bilang fenomena Mr. Bean nih kayak gini. Rambut kita jadi ke atas gitu. Ini karena setiap rambutnya ini memiliki muatan positif, jadi saling tolak menolak gitu. Ya, cukup. sedikit keceriaan. Nah, sekarang kita beres tentang gaya yang disebabkan oleh gaya listrik. Sekarang kita akan masuk ke medan listrik. Nah, sekarang medan listrik ini
Aku ada percobaan apa nih di medan listrik. Oke, dipol. Percobaan tonka. Oke. Nah, sekarang medan listrik. Medan listrik bila aku mempunyai suatu muatan positif, katakanlah, sebesar Q, dan aku punya muatan uji sebesar P, maka di titik P ini akan merasakan medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q ini, di mana medan listrik di titik P dan medan itu berupa vektor adalah sebesar Q yang ini dibagikan R, katakanlah ini 12 lah ya. R12, vektor R12 dikuadratin. Atau ini adalah sama dengan gaya persatuan kolom, apa ya, muatan, gaya persatuan muatan. Jadi ini satuannya adalah Newton per kolom. Seperti yang kita tahu, oh ini R12 topiknya mana? Ini arahnya adalah ke R12 topik. Newton per kolom satuannya. Kita tahu bahwa muatan positif itu akan medan listriknya itu akan keluar, ya, dan muatan negatif itu medan listriknya akan ke dalam. Sekarang aku mau singgung lagi tentang, oh ya sebentar, jika aku punya muatan, banyak muatannya nggak cuma satu, misalkan aku di sini punya titik P, di sini ada muatan Q, positif, di sini ada muatan negatif, di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Kan medannya ada yang ke sini karena ketarik ini, yang dari sini akan ke sini, yang dari medan dari yang ini akan ke atas ini, medan yang diakibatkan oleh ini akan ke sini, ya. Medan total di titik P adalah katakanlah ini 1, 2, 3, 4. Ini akan sama dengan P1 di titik P diakibatkan oleh benda 1 ditambah medan di P diakibatkan oleh 2 dan seterusnya. Dan ingat dijumlahkannya secara vektor. Dijumlahkan secara vektor itu bukan 3 tambah 4 sama dengan 5, sama dengan 7. Jadi penjumlahan antara dua vektor itu adalah 3 kuadrat atau 4 kuadrat diakan ini sama dengan 5. Ya. Kita harus jumlahkan si vektor medan listriknya secara vektor. Kenapa kita peduli dengan medan sih? Sebenarnya medan itu adalah kita tahu bahwa dari itu sama dengan F per Q, maka F itu akan sama dengan Q dikalikan medan listrik. Dan medan listrik sama F ini akan selalu searah. Ya. Yang itu cocok bagi kita buat engineer. Kayak misalkan aku punya medan nih. Punya medan dari Van de Graaff, katakanlah, positif besar. Dan misalkan punya medan listrik katakanlah. Aku ingin menggerakkan benda ini yang punya muatan, katakanlah, dengan kecepatan, dengan menemukan kecepatannya itu adalah A-nya, katakanlah aku mau 10 deh, kilometer per second kuadrat, percepatan gravitasi. Nah, kita sebagai engineer akan tahu dengan ini, dengan masanya, katakanlah masa benda ini sama dengan 10 kilo, tahulah 10 kilogram. Jadi kita bisa tahu muatannya harus berapa di sini, ya. Jadi F sama dengan M kali A, sini akan sama dengan Q kali E, akan berarti muatannya adalah Q sama dengan MAE. Ya, jadi kita tahu itu fungsi medan listrik ini. Untuk trivia sih sedikit. Nah, sekarang tentang dipol pendipolan. Misalkan nih ya, aku punya di sini muatan positif, muatan netral. Kita udah singgung sebelumnya tentang hukum kekekalan muatan, di mana muatan itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ya, cuma bisa berubah aja. Jadi misalkan kalau aku punya muatan yang asalnya netral, terus aku dekatkan dengan muatan positif, ya, maka elektron yang akan di sini bakal cenderung mengumpul ke sini. Misalkan ada 4. Akan jadi 4 juga. Hukum kekekalan muatan adalah jika terjadi terpolarisasi di sini adalah negatif 4, di sini akan terpolarisasi di plus 4. Di mana keduanya ini totalnya harus netral. Ini. Dan apabila ini negatif 4 sama 4, ini akan terjadi dipol. Ini mau ada dipol, situasi dipol. Di mana ini positif, ini negatif. Si medannya akan saling masuk ini. Ini namanya dipol gitu.
Terus kita ke percobaan yang kedua, keberapa nggak tahu, ketiga kali ya, tentang dipol. Untuk membuktikan bahwa benar-benar dipol gitu. Bekerja dipol tuh gak ngadi-ngadi. Sebentar. Aku jelasin dulu percobaannya. Percobaannya itu pertama, aku punya dua bola di sini. Dua bola ya, saling bersentuhan. Ini asalnya dua-duanya netral. Dua-duanya netral. Terus, aku dekatkan bola ini dengan batang yang bermuatan positif. Ya. Maka, elektron yang ada di sini akan cenderung pindah ke sini. Katakanlah ini di negatif 3 deh. Negatif 3. Karena di sini negatif 3, di ujungnya, di ujung sini juga akan menjadi positif. Ya, akan jadi positif. Karena yang elektron sini pindah ke sini. Ya. Terus aku pisahin benda ini, stop, aku pisahin gini, sehingga yang satu akan permanen negatif terus, dan yang satu akan permanen positif terus. Dimana kalau kita ingin menguji pendipolan ini, bahwa ini bekerja, adalah dengan elektroskop. Misalkan elektroskopnya asalnya negatif, aku dekatkan dengan muatan positif, dekatkan sama muatan positif aja ini. Positif, ini akan saling tolak menolak. Terus kalau aku yang positif ini didekati dengan muatan negatif, muatan negatifnya ini akan ketarik ke sini, sehingga ini akan menjadi normal lagi, di mana ini akan jadi kayak gini lagi, jadi nambah ketutup gitu. Kita lihat percobaannya. Bentar, percobaannya ini biasa. Nah, sekarang ini digosok-gosok dulu seperti biasa, supaya menjadi bermuatan si batang ini. Nah, sekarang batang ini didekatin ke bola ini. Nah, sekarang pas dideketin ini, katakanlah ini muatannya positif. Maka elektron-elektron yang ada di bola sebelah kanan ini akan cenderung ke sini, pindah ke bola sebelah kiri. Sehingga bola yang sebelah kiri itu cenderung bermuatan negatif, dan bola yang kanan itu cenderung bermuatan positif. Setelah itu, dipisahin. Sehingga yang kiri ini permanen positif atau negatif, yang sebelah kanan ini permanen positif atau negatif. Nah, sekarang aku dekatkan ini dengan elektroskop. BTW ini elektroskopnya saya di sini. Garis lurus di sini. Berarti elektroskop yang ini gerak ke kanan sedikit. Ya. Artinya di elektroskop ini sudah punya muatan. Dan sekarang kalau aku dekatkan elektroskop ini dengan muatan yang lain, kalau berbeda muatan, ini akan pindahnya ke kiri. Ya. Kita lihat. Kita dekatin bola yang kedua. Nih. Nah, sedikit ke kiri. Artinya benar, pendipolan itu benar-benar terjadi. Nggak cuma semata-mata hoax. Hoax apa coba? Oke, gitu. Nah, sekarang balik lagi ke teori. Now clear dulu. Medan listrik itu analogi dengan medan gravitasi. Kita tahu bahwa medan gravitasi itu kita selalu ke bawah. Ya. Sekarang kita taruh benda batu, katakanlah batu, di sini. Aku taruh dengan zero speed, dengan kecepatan awal 0. Maka benda ini akan jatuh sesuai arah medan gravitasi ke bawah, kan? Ya. Medan magnet juga sama. Misalkan aku punya medan magnet ke sini, ya, yang dipancarkan oleh muatan positif, katakanlah muatan positif. Nah, terus kalau aku taruh muatan di sini, kalau muatan ini positif, ini akan, dan aku taruh dengan kecepatan awal 0, ini akan mengikuti medan listriknya ini. Kalau ini positif, jelas akan ke sana. Ya. Apabila ini muatannya negatif, katakanlah muatannya negatif, ini akan ke arah sebaliknya. Dan ini, misalkan medan listriknya kayak gini, bengkok, ini kan medan listriknya lurus. Medan listrik itu akan tangensial arahnya. Misalnya aku ingin medan listrik ke sini, aku taruhnya di sini. Pertama-tama, bolanya akan gerak ke sana dulu.
Habis itu udah nyampe sini, bolanya akan gerak ke sana. Jadi selalu bersinggungan dengan medan listriknya kalau bengkok. Dan gayanya juga tentu saja bersinggungan karena E itu sejajar dengan F vektornya. Gitu, ya. Sekarang aku ingin percobaan tentang torsi, torka. Ya. Percobaan tentang torsi ini, karena aku punya medan listrik yang dihasilkan oleh Van de Graaff tadi, sama alatnya itu namanya Van de Graaff positif, katakanlah kayak gitu. Kalau lapar nanti sebenarnya jelek, kita yalah, udah 3 aja dah. Misalkan aku membuat suatu benda menjadi dipol sama caranya kayak yang tadi. Misalkan ini adalah muatan negatif, ini adalah muatan positif. Ya. Caranya itu, cara mendipolkannya itu sama. Pertama ini dihubungkan dengan besi, konduktor lah, bebas konduktor apa aja. Aku dekatkan ini dengan muatan positif, ya. Maka yang di sini akan cenderung negatif, dan yang di sini akan cenderung positif. Nah ini insulator ya, benangnya insulator. Setelah itu, setelah pendipolan terjadi, aku angkat pakai sarung tangan ininya, si besinya. Tetap, kalau udah aku hapus ini, muatan yang kiri permanen negatif, yang muatan yang kanan itu permanen positif. Jadi terjadi pendipolan di sini. Jadi di sininya bermuatan positif, dan di sini muatan negatif. Karena ini ada medan listrik positif, maka ini akan bergerak ke sana, dan yang di sini akan bergerak ke sana. Sehingga si benda ini akan berotasi. Akan jadi seperti ini, katakanlah. Positif, dan negatif. Saat ada di sini, si bola ini akan mau ke sini, ke atas, dan bola ini akan ke sini, si benda ini akan ke kiri. Dan ini akan terjadi berosilasi lagi, muter lagi, muter kebalikannya, terus muter lagi. Ini akan berosilasi. Kita lihat percobaannya ya. Kira-kira kayak gitu. Berapa nih? 3445. 3445. Oke, nih percobaannya ini. Nih percobaannya. Mana sih penjelasan terus? Nah ini bolanya. Pertama Nah ini si Van de Graaff kecil ini memberi medan listrik positif ke sini, positif, 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 sehingga yang ini akan jadi negatif, yang ini akan jadi positif. Setelah itu angkat, udah. Ini menjadi dipol. Si benda ini akan menjadi dipol, sehingga kalau didekatkan ke muatan medan listrik yang lainnya, ini akan berosilasi kayak gini. Gitu ya. Sekarang percobaan terakhir tentang, ini dulu menarik nih. Nah ini situasi dipol, di mana yang satu misalkan positif 1, yang sini negatif 1. Ini medan listrik dipol tuh kayak gini, cantik lah. Ini kalau berbeda muatannya, positif negatif, besarnya sama, cuma beda muatan positif negatif. Wih. Nah sekarang kalau muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, medan listriknya akan kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Perhatikan nih, kamu kan disuruh pernah di SMA itu pernah disuruh ngitung di mana medan listriknya 0. Di sini kita lihat jelas bahwa medan listriknya di mana medan listriknya 0 itu adalah sekitaran sini. Gitu ya. Kelihatan gitu tuh. Nah, sekarang percobaan tentang manusia menjadi bermuatan. Kan aku bilang. Pertama, percobaan itu adalah harus dekat dengan Van de Graaff dulu, sehingga karena ini muatan Van de Graaff ini positif, dan kamu juga kakinya menyentuh bumi, di mana bumi itu very good conductor, sehingga karena ini bermuatan positif, muatan negatif yang ada dari bumi, elektron-elektron dari bumi akan naik ke kamu, sehingga badan kamu menjadi bermuatan negatif. Ya, jadi bermuatan negatif.
Dan dari Van de Graaff ini menghasilkan muatan positif sehingga medan listriknya keluar. Gitu. Ya. Sekarang aku taruh balon di sini. Kalau aku pegang balon, maka balon itu akan bermuatan negatif. Ya, karena aku muatan negatif. Terus aku lepas balonnya. Balonnya bermuatan negatif, ini bermuatan positif, maka akan ketarik ke sini. Dan saat menyentuh Van de Graaff-nya, karena Van de Graaff ini sangat positif, ini akan menjadi positif. Karena di sini positif dan aku negatif, ini akan balik lagi ke aku. Setelah nyentuh aku, balonnya akan jadi negatif. Terus balik lagi ke Van de Graaff, jadi positif lagi, negatif lagi, positif lagi. Ini akan mantul-mantul. Kurang lebih fenomenanya akan jadi seperti ini. Di sini juga kita bisa sangat melihat si jalur medan listriknya itu adalah radiali, enggak lurus tapi radiali. Tuh, gitu. Medan listriknya kelihatan jelas gitu. Gitu ya, kurang lebihnya. Sekarang aku mau bahas tentang medan listrik secara kuantitatif. Jadi kan baru kualitatif. Dulu catatannya di HP. Ini jangan. Oke, sebentar ya. Oh, oke. Kita dari 4 Februari. Nah, kita tahu bahwa yang tadi itu, medan listrik itu, ini udah mulai serius, dan aku ingin kalian sebelum ini ngambil minum dulu, aku kasih kalian waktu 1 menit sampai 25.8 kita lanjut lagi. Soalnya bahasan kita udah mulai serius. Ini udah nggak fun. Oke, 25.9 baru diganti. Tuh, aku kasih waktu kalian minum, istirahat. Kira-kira gitu gambaran tentang medan listrik dan kayak listrik secara kualitatif. Sekarang kita akan menghitung kuantitatifnya. Ini bahasan serius, jadi kalian perlu konsentrasi. Nah, aku udah mulai berubah nih. Artinya ini aku udah mulai serius. Kalau ada yang tanyain, langsung tanyain ya. Gak usah malu-malu. Apa-apa. Santuy. Oke, udah 25.9, mari kita mulai. Kita tahu bahwa bila aku punya muatan positif di sini, terus Q, dan muatan uji di sini, ya. Kok muatan uji negatif, muatan uji di titik P. Dan aku punya sumbu koordinat A, punya koordinat di sini, ya. Di sini sumbu X, sumbu Y, dan di sini sumbu Z. Dan jarak dari sini ke sini, karena ini 1 dan ini 2, atau ini RP aja. Ini adalah R1 vektor, dan jarak dari pusat ini ke sini adalah RP vektor. Ya. Di mana jarak sini ke sini adalah R1 vektor, dikurangin RP vektor. Nah, benar nih. So, benar sih. Sudah tanya. Oh, di sini. Bentar. Gue takutnya kebalik gitu. Ya, udah betul. Oke, di mana ini ya R1 dikurangin R1 vektor dikurangin RP vektor, ini akan sama dengan R aja katakanlah. Ya. Kita tahu bahwa medan di titik P, ini di titik P merupakan vektor adalah K dikalikan Q yang ini dibagi R kuadrat dikalikan R12 topi. Di mana R12 topi ini akan sama dengan R1 vektor dikurangin RP vektor dibagi besarnya R1 vektor, ini besarnya, sorry maaf,
dibagi besarnya R satu vektor dikurangin R P vektor T. Udah gini. Ya. Sekarang aku substitusi ke sini. Ini akan menjadi K dikalikan Q dibagi R satu vektor dikurang R P vektor dikuadratin. R12 topinya ganti dengan ini. R1 vektor R P vektor aku kurungin terus dibagi R1 vektor dikurangin R P vektor. Ini akan sama dengan, nah ini apa sih? Ini sama dengan ya, maaf. Ini akan sama dengan K Q R1 vektor dikurangi R P vektor. Ini akan menjadi R1 vektor dikurangin R P vektor. Karena ini asalnya kuadrat, tambahin 1, ini jadi pangkat 3. Jangan bingung pangkat 3-nya itu. Kalau pangkat 3, kamu udah nge-include arah yang ini. Kan arah yang ini itu satuannya meter I, meter J, meternya saling coret sama ini, berarti sama-sama. Sama-sama jadi Newton per kolom. Tetap sama. Ini R pangkat 3 ini. Ya, jangan bingung. Kita bakal banyak ngelakuin seperti itu. Ya. Sekarang, bukan ini sebenarnya. Nah, ini. Seperti yang udah aku janjiin, aku akan bahas tentang pendipolan secara lebih lanjut. Nah, sekarang janji aku di sini. Misalkan, aku punya muatan dipol itu sama-sama gitu, misalkan positif 1 sama negatif 1, positif 100 sama negatif 100 dipol. Di bawah negatif. Terus aku tandain, aku kurungin, artinya ini masih dalam satu benda. Masih dalam satu benda. Bahasa itu udah mulai serius nih, konsentrasi. Dari sini aku punya titik P. Di titik P ini, aku punya, di sini ada pusat dipol. Pusat dipolnya ditarik dari titik P. Aku sebut adalah Z. Z. Dan jarak antara kedua muatan ini adalah D. P ke muatan 1, ini muatan 2. Ya. Yang ini adalah R1. Dan dari P ke muatan kedua adalah R2. Ya. Karena ini muatan negatif, ini akan ke bawah. Medan di titik P, karena benda kedua, ya, yang ke atas ini ada medan di titik P, diakibatkan muatan yang pertama. Ya. Jadi, medan, kok kuning ya? Warna lain apa? Medan di titik P, ini akan sama dengan K dikalikan Q per R, ini aku anggap ini sumbu Z positif ya, sumbu Z positif, R1 kuadrat, arahnya kemana? K topi, karena ke arah sumbu Z. Terus ditambah K dikalikan Q, modelnya sama-sama Q, dibagi R2 kuadrat, arahnya adalah ke bawah, berarti negatif Q. Ya. Ini akan sama dengan K Q per R1 kuadrat, dikurangin K Q per R2 kuadrat, aku iniin K. Sama ya, notasinya sama ini. Perhatikan bahwa R1 itu akan sama dengan Z min D per 2. Ya. Oke. Ya, betul. R1 ini akan sama dengan Z. Z-nya ini Z dikurangin D per 2. Ya, jadi dari sini ke sini R1, benar. Ini bentuknya aku ubah menjadi Z dalam kurung 1 dikurangin D per 2Z. Ya. Dan kita tahu bahwa R2 itu akan sama dengan Z, cuma ini ditambah. Z ditambah, sini-sini adalah D per 2. Ini akan sama dengan, kita keluarin lagi Z-nya, ini akan 1 dikurangin D per 2Z. Sekarang R1 sama R2-nya aku substitusi ke sini. Ya. Dan kamu lakukan sedikit aljabar, ya, maka medan di titik P ini akan sama dengan 2K, kamu tinggal substitusi ini, langsung melakukan sedikit aljabar, Q dikalikan D, ya, Q dikalikan dengan D, dibagi
Z pangkat 3, ini Z yang keluar, ya, Z pangkat 3, dikalikan 1, dikurangin, 1 kuadrat sama dengan 1, ya, D per 2Z, D per 2Z dikuadratin, dan ini semuanya dikuadratin. Dan arahnya ini adalah ke K topik. Nggak usah. Nah, ini adalah ke K topik. Oke, ini kasus pertama. Sekarang, ambil kasus kedua, ini kasus pertama ya. Kasus pertama, bahwa situasinya normal, P-nya nggak jauh-jauh amat. Sekarang kita ambil situasi kedua, di mana P sangat jauh. Artinya P sangat jauh adalah Z sangat besar atau lebih besar, jauh lebih besar daripada D. Ya, D itu kan ini D. Z itu sangat jauh, ini Z sangat jauh, sehingga Z jauh-jauh lebih besar daripada D. Sehingga 1 dikurangin D per 2Z, ya, ini akan mendekati cuma 1 doang. Karena Z-nya sangat besar. Anggap tahingga. D per 2 kali tahingga itu akan sama dengan 0. Ini akan mendekati 0, ini akan mendekati 1. Ya, kita pakai proses limit. Maka, ini aku hapus ya. Ini yang situasi yang pertama. Situasi yang kedua. Aku hapus yang ini udah. Ini akan jadi seperti ini. Sebentar, udah aku kirim catatan. Ini hapus ya udah, apa dah. Nah, udah ya. Sekarang yang warna kuning. Dan ini adalah R2-nya. Nah, ini adalah R2-nya. Nah, terus aku punya EP di sini. Karena 1 min D per 2Z akan mendekati 1. Ya. Maka yang ini akan mendekati 1. Ini kuadratin, maaf, ini kuadrat. Ini kuadratin, akan mendekati 1 doang. Ya, ini akan mendekati 0, 0 kuadrat, 0, 1 kuadrat, jadi 1. Ini FP, aku akan bisa ganti, jadi sisanya Z pangkat 3 doang, karena ini 1 gitu. Mendekati 1. Adalah matematika fisika. Q, D, dibagikan Z pangkat 3, K topi. Sekarang ada notasi baru yaitu momen dipol. Ini artinya momen dipol. P vektor itu momen dipol. Ini akan sama dengan QD dikalikan K vektor. Ya. Kalau ini aku substitusi, ini akan sama dengan 2K. Q-nya kita ganti jadi momen dipol vektor dibagi Z pangkat 3. Z pangkat 3. Oke. Sekarang K-nya aku ganti jadi 1/4 pi epsilon 0. 4 sama 2 coret. Jadi sisanya tinggal 1 per 2 pi epsilon 0 dikalikan momen dipol per Z pangkat 3. Ini situasi yang kedua, di mana titik P-nya sangat-sangat jauh. Artinya, di sini itu kalau titik P-nya sangat-sangat jauh, titik P ini merasakan medan listriknya sebagai satu muatan, sebagai satu kesatuan di sini itu. Enggak sebagai suatu kuantitas yang terpisah. Itu poin penting dari yang ininya. Jadi misalkan nggak cuma dipol, misalkan aku punya di sini positif 3, di sini aku punya negatif 1, ya. Jika aku dekat ke sini, di titik A, katakanlah, titik A ini akan cenderung, medannya cenderung positif. Karena 1 per R kuadrat hubungannya, semakin dekat semakin besar si A-nya. Dan kalau aku dekat yang negatif, ini akan cenderung negatif medannya. Tapi kalau aku jauh-jauh di sini, ya, jauh-jauh di sini, si medan yang ada di sini ngerasain seperti cuma ada satu muatan, yaitu muatannya adalah plus 3 min 1, yaitu medan yang diakibatkan oleh plus 2. Gitu. Ya, ini rumusnya yang pentingnya. Aku highlight warna merah. Ini note ya. Note. Z lebih besar daripada D atau P sangat jauh. Sangat jauh, gini. Ya. Ini warna merah. Sama yang ini yang normal. Ya, lanjut dari SS udah ya. Lanjut sekarang kita ke bahasan situasi ketiga, di mana di sini kita masih punya muatan dipol.
Dan sekarang ini masih dalam satu benda ya. Sekarang titik P-nya ada di sini. Titik P-nya di sini. Anggap ini adalah R1. R1. Dan ini adalah A jaraknya. Ini adalah R2. Di mana R1 ini akan sama dengan R2 adalah, dan ini D, sorry, tinggalan. D. Ini akan besarnya adalah A kuadrat ditambah D per 2 dikuadratin diakarin. Ya, ini akan dengan R lah. Aku anggap R. Di mana R1 topi, ya, R1 topi, ini aku anggap ini sumbu I ya, I atau ini X, sumbu X. Ke atas ini adalah sumbu J, K, atau Z. Ini sumbu Y-nya ke sana. R1 topi adalah terhadap titik P ya. AI dikurangin D per 2K. Berarti dari sini AI ke kanan sejauh A turun sebesar D per 2. Ke bawah K. K-nya ke atas, ini ke bawah. Gitu. Dibagi besarnya R. Tadi R12 topi. R12 topi itu adalah R1 dikurangi R2 dibagi besarnya R1 dikurangin R2 gitu ya. Ini akan jadi kayak gini. Terus aku punya juga R2 dua topi. Ini akan sama AI AI sama aja lah. Ditambah D per 2K. D per 2K dibagi besarnya R juga sama ya. Kanan D per 2K. Tuh, ya. Sekarang aku ingin ngitung medan listrik di titik P. Di titik P. Medan listrik di titik P ini akan sama dengan K dikalikan Q per R1 kuadrat ya. Misalkan 1. Tinggal ini 1, ini 2. R1 kuadrat. Arahnya adalah R1 topi. Ditambah K per R2 kuadrat R2 topi. Ya. Ini substitusi R1 sama R2 topinya ini akan sama dengan ke bawah aja. K per R1 kuadrat. RI-nya kita ubah jadi ini. I dikurangin D per 2 K topi per R. Per R di sini aku per R aja. Per R ditambah K per R2 kuadrat dikalikan oleh, ini R1 ya. Yang ini R2. Dikalikan oleh arahnya yaitu AI ditambah D per 2K. D per 2K dibagi R2. Perhatikan. Ini sebenarnya bentar, ini ada yang salah kan? R2 D per 2, benar. D per 2K, benar. Sebentar. Aku sedikit bingung ya. Oh iya, muatannya Bang. Muatannya kayaknya negatif. Ini jadi negatif sini, sorry. Muatannya negatif sini. Ini negatif. Ini akan jadi, kita lihat bahwa kaki R1 kuadrat AI. Ini kali ke sini. Dan di sini ada negatif kaki R2 kuadrat. Ya. R2 kuadrat dikalikan AI. Jadi dari sini, kaki per R1 kuadrat AI dikurangin kaki per R2 kuadrat AI itu akan saling menghilangkan. Karena R1 besarnya sama kayak R2. Ya. Jadi all and all ini akan sisa negatif sama negatif. Ini akan jadi negatif. Karena ada negatif 2. Pelan-pelan deh. Ini misalkan suku ini ya. Suku ini katakanlah A. Maka suku ini juga akan A kan.
akan A. Maka kita lihat ke sini. Ini kotak, ini segitiga. Analogi ini akan sama dengan A kali kotak dikurangi segitiga dikurangin A kali kotak tambah segitiga. Ya. Ini kan jadi A kotak dikurangin A segitiga dikurangi A kotak dikurangi A segitiga. Ya. A kotaknya coret, ini akan sama dengan negatif 2 segitiga. Negatif 2 segitiganya kita ubah lagi. Ya. Jadinya all-nya adalah sebentar. Oh iya, D per 2 kan, D per 2 dikali 2 yang ini jadi coret 2-nya, sisa-sisanya adalah negatif K Q D per R pangkat 3 dengan satuan vektornya adalah K vektor. K topi. Ini akan sama dengan negatif K Q D per R-nya kita ubah jadi ini. A kuadrat tambah D per 2 kuadrat. Diakarin. Karena diakarin itu sama dengan pangkat setengah. Ini akan jadi sama dengan A kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah D per 2 dikuadratin, dipangkatin 3 per 2. Ya. Ini rumusnya, muatan situasinya kayak gini, titik P-nya di sini. Dengan A-nya ini, D-nya ini. Tinggal dihitung masing-masing angka. Ya. Sekarang, situasi kedua, sama. Kita anggap bahwa titik P-nya sangat jauh. Oh, ini K vektornya ketinggalan di sini, maaf. Ini K vektor, K topi. Sekarang ini aku hapus. Jadi ambil situasi di mana si titik P-nya sangat jauh. Atau A-nya lebih besar daripada D. Jauh lebih besar daripada D. Untuk A yang sangat jauh, artinya A jauh lebih besar daripada D. Artinya, bagian yang ini, ya, atau A kuadrat, ditambah D per 2 dikuadratin, ini akan mendekati A kuadrat doang. Ya, kuadrat doang. Karena A itu anggap tahinggal lah. Tahinggal sama D itu 1, katakanlah. Jadi kan mendekati A kuadrat doang. Jadi A kuadrat di sini, yang ininya ubah jadi A kuadrat pangkat 2 dikali setengah jadi A pangkat 3 doang kan. Ini akan jadi di titik P. Ini akan sama dengan, kalau P-nya sangat jauh, negatif K Q D dibagi A pangkat 3. A pangkat 3. K vektor. Dimana kita tahu bahwa K Q D, K vektor, K topi, ini akan sama dengan momen dipol. Jadi ini akan sama dengan negatif K, momen dipol per A pangkat 3. Ini bentukannya mirip sama yang tadi. Kalau titik P-nya ada di atas ini. Yang biru, aku bilang biru lah. Karena yang biru. Ini analogi sama yang biru tadi. Kalau rumus yang biru itu adalah kalau titik P-nya sangat jauh, yang tadi kita dapat adalah 1 per 2pi epsilon 0 momen dipol dibagi Z pangkat 3. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Jadi kesimpulan dari dua situasi ini adalah ketika kamu punya momen dipol, ya, kamu ambil seluruh P di mana aja besar medan listriknya akan proporsional. Ini kan K, ini kan K juga cuman 2K. Ini K, ini 2K. Jadi anggap konstanta ya. Ini akan proporsional dengan momen dipol dibagikan jaraknya dipangkatin 3. Ini kesimpulannya. Ya. Jadi kamu ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini. Besar medan di titik itu akan proporsional sebesarnya akan sebanding dengan momen dipolnya dibagikan jaraknya pangkat 3. Gitu ya. Jadi kan kita analogi jaraknya itu dengan Z, sekarang kita dengan A. Gitu. Itu kesimpulannya ya.
Ini mungkin bisa di SS yang penting-pentingnya, yaitu aku ini udah hilangin aja yang rumus itunya. Nah, ini rumus jadinya. Nggak perlu matematikanya. Nah, ini dia. E titik P vektor. Ini ya. Ini sama ini. Ketika P-nya sangat jauh. Aku hapus lagi. Sekarang yang ketiga, yaitu adalah torsi. Aku udah bilang tadi yang torsi itu kita akan bahas secara kuantitatifnya. Bila aku punya medan, yang tadi medan, terus aku jadikan benda yang aku punya menjadi dipol, di mana katakanlah yang ini bermuatan positif, dan yang ini muatan negatif, dan ini dipancarkan oleh medan positif, maka yang ini akan ke sini, yang negatif akan ke sini. Sehingga terjadi perputaran. Aku ambil pusat torsinya di sini, katakanlah. Ini akan ngerasakan F, ini akan ngerasakan F. Ya. Dan jarak dari sini ke sini adalah D. Jadi ini torsi C. Sigma torsi di C, ini akan torsi 1 ditambah torsi 2. Karena ini sama-sama searah jarum jam. Atau ini negatif sama-sama lah. Pokoknya arahnya searah jarum jam oleh 0. Torsi titik C, ini akan sama dengan F dikalikan D per 2 ditambahkan F dikalikan D per 2. Atau ini akan sama dengan 2F dikalikan D per 2, coret-coret, ini akan sama dengan FD. FD. Apabila ini membentuk sudut, awalnya membentuk sudut, theta, ini akan jadi FD sin theta doang. Torsi di titik C-nya. Ya, FD sin theta. Dengan F itu kita tahu bahwa F itu akan sama dengan E dikalikan Q dikalikan D sin theta. Gitu ya, gampang. Torsi. Kalau ada situasi kayak gini, situasi torsi, ini rumusnya. Antara dua ini. Nah, sekarang sesi 2 berakhir. Sekarang gue mau kalian istirahat sejenak lagi. Sekarang 2 menit karena bahasanya semakin dalam. 2 menit ya istirahat. Habis itu kita lanjut lagi ke sesi terakhir dari bahasan yang sekarang. Mantap ya bahasannya sekarang ya. Kayak yang beda gitu. Nanti kalau ada yang ditanyain, hubungi siapa ya? Lupa aku deh. Hubungin, ya udah hubungin aku aja. Ada kan lainnya? Raden M. Nabil. Nanti aku, ya insya Allah jawab kalau ada yang belum ngerti. Allah. Oke, lanjut ya. Sekarang ke muatan distribusi kontinu. Muatan distribusi kontinu kan tadi kita cuma ngomongin tentang muatan titik. Muatan titik di sini, muatan titik di sini, muatan titik di sini.
Sekarang kita ke benda yang lebih nyata, di mana muatannya itu banyak banget. Ya, jadi di mana medan listriknya, listrik P, ya, ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga, ya, dari jumlahnya muatan, ini mulai dari 1 sampai ke n, dari muatan Q yang ke I dibagi R I kuadrat. Oh, ini konstantanya kemarin di sini ya. Kan konstanta itu selalu konstan. Dikalikan oleh R I topi arahnya. Ya. Di mana ini akan menjadi, kita tahu ini kayak Riemann ya. Riemann ini akan jadi integral. Jadi cacing. Ini akan sama dengan K integral QI per RI kuadrat RI topi. RI topi. Di mana, sebentar, misalkan ini muatan yang banyaknya, ya, kita ambil satu muatan, satu bagian kecil muatan nih, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ambil satu keping muatan, terus titik P-nya aku punya di sini, jadi vektor ini adalah R, dan vektor ini adalah R aksen, katakanlah. Dan jarak dari sini ke sini adalah RP dikurangin R aksen. Ya. Jadi ini akan sama dengan K integral QI-nya aku ubah jadi dq, karena kita ambil muatan kecil di sini ya. Dq dibagi RI-nya itu adalah R P vektor dikurangin R aksen vektor dikuadratin, RI topinya adalah R P vektor dikurangin R aksen vektor dibagi R P vektor dikurangin R I aksen vektor, gini ya. Jadi ini akan sama dengan K integral dq dibagi R P vektor dikurangin R I vektor pangkat 3 dikalikan R P vektor dikurangin R RI vektor. Ya. Ini adalah rumus muatan di mana distribusinya kontinu di titik P. Gitu ya. Sekarang aku punya tabel distribusi. Terus ini aku punya rapat muatan. Ini rapat muatan. Jika aku punya distribusinya adalah cuma distribusi linear atau panjang ya, maka rapat muatannya aku anggap adalah lambda. Ini lambda adalah satuan dq per satuan panjang. Muatan per satuan panjang. Jadi misalkan aku punya panjang, nah di sininya ada berapa muatan per ini panjangnya S per satuan panjang rapat muatan. Kalau kamu punya ininya luas atau permukaan, aku anggapnya luas, maka ini lambangnya adalah sigma. Ini akan sama dengan dq per dA. Ya, ininya dA-nya itu adalah luas permukaan, luas. Terus kalau punya volume, kita ambil rho. Rho-nya akan sama dengan dq per dA. dV, sorry maaf. Ini satuannya kolom per meter, ini kolom per meter kuadrat, ini kolom per meter per diameter pangkat 3. Sekarang, aku hapus semua, dan aku tulis rumus yang pentingnya. Rumus dari segala rumus yaitu EP ini akan sama dengan K integral yang tadi ya, K integral dq per RP vektor dikurangin R aksen vektor dipangkatin 3 RP vektor dikurangi R aksen vektor. Ini. Ya. Kita ambil situasi 1. Di mana aku punya muatan distribusi panjang linear. Gitu, ya. So, aku punya titik P di sini. Sekarang aku anggap ini simetri ya. Oke.
Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini panjangnya adalah L, katakanlah L. Dan panjang dari sini ke sini adalah L per 2. L per 2. Sekarang, aku ambil satu potong kecil deki-nya. Aku ambil satu potong kecil deki di sini. Ya, dengan ini adalah sejauh X. Dan tinggi jarak dari sini ke sini adalah berapa? H. Ya, H. ds, satuan panjangnya, karena di sumbu X, aku anggap ini kan sama dengan dx. Ya. Sama dengan dx. Jadi kita tahu bahwa dq, lambda kan tadi sama dengan dq per ds. ds-nya bukan jadi dx. Jadi dq, pindah ruas, dq ini sama dengan lambda dx. Ya, lambda dx. Sekarang, posisi benda elemen dq. Ini ya, pertama. Posisi benda elemen dq-nya ini, elemen dq-nya gini, adalah, aku anggap, R aksen vektor. Ini adalah negatif Q. Negatif I. Kenapa negatif? Karena di sebelah kirinya. Kalau di kanan juga sama aja. Terus yang perlu aku ketahui adalah posisi P-nya. Posisi RP vektor adalah sejauh HJ. Karena ke atas sejauh H ke sumbu J. Jadi posisi P dari Q relatif terhadap Q ini akan sama dengan R, aku anggap R. Dan ini akan sama dengan RP dikurangin R aksen vektor. Ini akan sama dengan HJ ditambah XI. Sorry, ini aku bukan Q ya. Ini rumusnya X, cuman aku terlalu semangat. XI, maaf. Ini kan RP-nya HJ, terus dikurangin jadi positif XI. Ya. Di mana besarnya R itu akan sama dengan X kuadrat tambah R kuadrat diakarin. Udah deh, setelah kita punya semua ini, kita masukin rumus-rumusnya ke sini. Jadi EP ini akan sama dengan K integral, dq-nya kita ubah jadi ini, lambda dx, ya. Besarnya vektornya kita ubah jadi yang, atau enggak kita ingin dulu, udah, itu aman-aman. R topinya, R topinya ini akan sama dengan HJ tambah XI dikalikan besarnya. Besarnya aku anggap R. R gini deh, sama ya. Ini jadi R pangkat 3, kan ini R kuadrat. Kali mutlak R, nah jadi R pangkat 3, HJ KI. Arahnya, HJ KI. XI, maaf. XI, dalam kurung. Ya. Sekarang kita lihat, terhadap sumbu X nih. Kan aku punya medannya oleh titik ini, aku ambil 2 titik aja lah, sebesar A, sejauh A, ini sejauh A. Sini. Medannya akan ke sini dan akan ke sini. Karena ini simetris, ya. Karena ini simetris, medan yang ke arah, ini kan kalau aku uraikan jadi ke atas kan, ke atas sama ke pinggir. Karena simetris, 1 sama 2 akan saling menghilangkan. Jadi, medan di sumbu X ini akan sama dengan 0. Sisanya tinggal ke yang ke atas. Betul ya? Ngerti? Karena simetris. Simetrisan medan. Itu penting tuh, aku lupa ngejelasin tadi. Jadi, all and all, ini akan sama dengan medan yang ada di J-nya doang. Ini jadi K integral. Taruh. Ya betul. K, karena lambdanya ini muatannya distribusi kontinu, maka lambdanya di mana-mana sama semuanya. Jadi aku bisa keluarin lambdanya. Jadi akar integral dx per R pangkat 3. Sebentar. Oh ya, ini kan jadi nggak ada, sorry. Ini jadi anggap aja 0 ya, 0. Aku hapus. Biar gak ngakukan. Dx, terus ini jadi H per R pangkat 3 kan.
R pangkat 3 lambda, jadi integral H per R pangkat 3 lambda. Oke, betul. H dx, sebentar. Oke. Oke. Terus misalkan aku punya sudut dari sini ke sini adalah theta. Ini akan dipakai buat substitusi trigonometri. Ini emang banyak matematikanya. Jadi udah aku bilang ini bahasanya udah mulai serius. Ini aku udah hapus ya, boleh ya. Oke. Ini aku hapus. Oke, sekarang nih aku lanjut. Di mana kita tahu bahwa bumbu yang ingin dibutuhkan adalah sin theta. Sin theta ini akan sama dengan X per R ya. Depan per miring ini R. X per R. Dan cos theta akan sama dengan H per R. H per R. Jadi kayak gini ya. Maka E-nya, E titik P, ini akan sama dengan, kita substitusi ke sini, cos-nya. Jadi K lambda diintegralin dari cos pangkat 3 theta per H kuadrat, kita ubah aja ke sini. Kita kalau jadi, ini kan ada H, di sini H ini 1. Jadi tinggal sisa H kuadrat di bawahnya. Karena kalau aku jadiin cos pangkat 3, cos pangkat 3 theta, ini kan jadi sama dengan H pangkat 3 per R pangkat 3. Ya kan? Karena R pangkat 3, terus di sini ada H1, jadi yang di bawah tinggal 2. Tuh. Ya. Ini tapi masih terhadap dx, guys. Masih terhadap dx. Sekarang aku mau ubah terhadap ini sedikit susahnya. Kamu harus berpikir integral trigonometri. Kan ini cos pangkat 3 theta, tapi masih diintegralkan terhadap dx. Nah, fokus semua. Jadi aku misalkan, kita tahu bahwa tan theta dari sini desa. Tan theta itu adalah X per H. Ya. Jadi H tan theta ini akan sama dengan X. Aku turunin kedua ruas. Ini jadi H, turunan tan theta itu adalah secant kuadrat theta, d theta, ini akan sama dengan dx. Ya. Jadi ini kan secant kuadrat theta kan sama dengan 1 per cos kuadrat. Ini jadi H per cos kuadrat theta, d theta sama dengan dx. Substitusi ke dx yang ini akan sama dengan k lambda integral cos pangkat 3 theta dibagi H kuadrat dikalikan dx-nya kita ganti jadi H per cos kuadrat theta d theta. Jadi ini akan sama dengan ini coret habis sisa cos theta doang. Ini akan jadi tinggal sisa-sisa adalah k lambda integral dari cos theta per H d theta, di mana H-nya adalah semuanya sama ya, H-nya sama-sama segitu-segitu aja, jadi H-nya bisa aku keluarin ke sini. H-nya aku bisa keluarin ke sini. KH integral cos theta d theta. Karena integral dari cos theta adalah sin theta doang, K lambda H dikalikan sin theta kan, sin theta. Sin theta-nya aku ingin ubah jadi X per R. Jadi X per R. Oke, aku ubah jadi X per R, sin theta-nya. Jadi X per R. Dengan batas ya, batas integrasinya, dari ini misalkan titiknya 0. Berarti dari kiri ini adalah negatif L per 2. Ke kanan itu adalah L per 2. Berarti ini dari dievaluasi dari L per 2 sampai negatif L per 2. Ini akan sama dengan R-nya kita substitusi lagi ke X kuadrat tambah H kuadrat. Jadi K lambda H dikalikan X dibagi akar X kuadrat ditambah H kuadrat. Karena ini substitusinya terhadap X. Ya, jadi ya ganti X semua. Jadi L per 2 sampai min L per 2.
Ini hasil akhirnya, kalau kamu hitung, ini akan sama dengan medan di titik P yang diakibatkan oleh garis bermuatan kontinu adalah K dibagikan H diakarin L per 2 kuadrat, tinggal substitusi itu, L2 kuadrat ditambah H kuadrat diakarin. Arahnya adalah J ke atas. Gitu, ini rumus jadinya. Gitu ya. Sekarang ambil situasi di mana titik P itu sangat-sangat jauh. Atau enggak, yang pertama batangnya sangat panjang dulu, atau L-nya menuju tak hingga, katakanlah gitu. Ini aku hapus ya. Mantap ya, ilmu teknik integralnya kepake di fisika sekarang. Seru. Aku hapus. Soalnya nggak mau ngapus. Ini rumus pentingnya adalah dari sini. Oke. Nah, hapus. Nah, udah ya. Sekarang anggap saat L jauh dari H atau panjang batangnya menuju tak hingga. Artinya yang ini L per 2 kuadrat ditambah H kuadrat ini akan mendekati cuman L per 2 kuadrat doang. Ya. Dengan L per 2 kuadrat doang. Artinya yang ini bentuknya akan jadi sama dengan kita substitusi ke sini L per 2 kuadrat diakarin kuadratnya hilang jadi sisa L per 2 doang. Ini akan jadi sama dengan K dikalikan kita ubah lagi jadi tadi lambda itu adalah sama dengan Q per L ya. Q per L K 2 lambda substitusi ke sini terus si Q-nya ganti jadi lambda itu Q per R. Iya betul. Ya, substitusi ke situ ini jadi tinggal ini apa? Udah pelan-pelan aja deh. Sehingga kebayang. Ini lambda ini akan sama dengan bikin sebut beres enggak bohong. Mana sih teh lambda ini akan sama dengan Q per L dulu. Ini kaki dibagikan H terus ini kan jadi L per 2 doang tadi. Jadi L per 2 tadi. Dan kita tahu bahwa Q itu ini akan sama dengan lambda per L. Jadi ini substitusi ke sini K lambda L dibagi H, 2-nya naik ke atas per L, mulai coret, ini sama dengan 2K lambda per H. 2K lambda per H. Betul. Nih ya, arahnya adalah ke J atas. Oke. Dengan K-nya itu kita ubah jadi 1/4 Pi epsilon 0, ini akan jadi sama dengan 2Pi epsilon 0 lambda per H. Jadi apabila L-nya sangat panjang, maka si medan listrik ini tidak bergantung terhadap L. Nah ini ya. Ini situasi ketika itu sangat panjang. Kamu bisa SS ini ya, doang udah jadinya. Gitu. Ini masih banyak nggak ya? Oh udah tinggal 9 ya. Mau lanjut atau enggak nih? Ini tinggal masih banyak sih. Mungkin karena udah malam sama besok juga kuliah, ada jam 21.44 sampai jam 10. Mungkin aku cukupkan di sini dulu. Nanti aku selanjutnya aku kirim rangkuman materinya. Ntar aku stop share screen dulu. Ini apa? Stop share. Santuy. Coba konten deh supaya akhirnya cerita kita. Nah jadi thank you yang udah join. Mungkin karena udah malam aku gak sadar ternyata tinggal sedikit itunya ya. Karena masing-masing orang juga punya urusan masing-masing. Nanti aku kirim ke koordinator Cirebon, Akademik Cirebon maksud aku. Nanti aku kirim rangkumannya, aku kirimin video materinya.
kalian bisa belajar di sana, soalnya aku ngejelasinnya exactly sama dari sana gitu. Jadi ya kalau mau nonton itu 5 menit si bapaknya jago menurunin rumusnya, nggak kayak aku kayak lama di trigonometrinya. Jadi mungkin segitu aja dari aku.